Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga selalu dilimpahi rahmat, nikmat, keberkahan, dan segala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami, dan kami mengingatkan kepada para pemirsa yang ingin mendapatkan keterangan-keterangan, pelajaran-pelajaran tentang Islam dengan cara yang mudah dan mungkin dengan suasana yang sejuk. Maka silahkan untuk senantiasa memantau sajian-sajian kami yang berada di channel ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan sesuai dengan harapan. Seandainya ada pertanyaan atau semacam permohonan, bisa disampaikan melalui komentar yang ada pada masing-masing video atau pada channel kami. Pemirsa sekalian, menyambut momen pergantian tahun 1446 Hijriah ke 1447 Hijriah, maka pada kesempatan ini rasanya perlu bagi kami untuk sedikit menyampaikan keterangan tentang sejarah kalender Hijriah. Karena pergantian tahun ini adalah berkaitan dengan kalender Hijriah, karena itu perlu kiranya kita memberikan sedikit penjelasan mengenai apa sih kalender Hijriah itu, terus bagaimana asal-muasalnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan sajian kami ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pemirsa sekalian. Kita ketahui bahwa kalender Hijriah ini juga sering disebut dengan kalender Islam. Hal ini karena memang secara historis kalender Hijriah ini lahir dan diinisiasi oleh tokoh Islam, yaitu Khalifah kedua setelah wafatnya Rasulullah, Umar bin Khattab. Kalender ini pun akhirnya menjadi simbol dan identitas dari agama Islam dan juga umat Islam. Kalender ini dihitung dengan patokan awal peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Karena itulah kalender ini disebut dengan kalender Hijriah. Karena kata Hijriah itu diambil dari kata-kata hijrah. Alasannya karena memang patokan awal tahun untuk menghitung kalender ini diawali dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ciri utama dari kalender Hijriah adalah bahwa kalender ini adalah kalender bulan. Artinya perhitungannya mengikuti peredaran bulan. Satu bulan dalam kalender Hijriah ini berusia 29 atau 30 hari. Dan satu tahunnya terdiri dari 12 bulan atau sama dengan 354 atau terkadang juga 355 hari. Jika dibandingkan dengan kalender Masehi itu menggunakan hitungan peredaran matahari atau sering disebut dengan solar calendar. Nah, dengan demikian, kalender Hijriah memiliki usia yang lebih pendek daripada kalender Masehi.
setiap tahunnya jarak waktu antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi ada selisih 11,2 hari. Jadi, itulah perbedaan sedikit antara kalender Hijriah yang berdasar perhitungan peredaran bulan dengan kalender Masehi yang berdasar perhitungan peredaran matahari. Nah, perbedaan yang lain adalah bahwa dalam kalender Hijriah, penetapan awal hari dan tanggal itu dimulai bukan pada tengah malam, tetapi dimulai pada saat matahari terbenam. Maka menurut kalender Hijriah, ketika matahari terbenam, maka disitulah mulai pergantian hari dan tanggal. Ini berbeda dengan kalender Masehi, yang pergantian hari dan tanggalnya itu dimulai pada pukul 00 tengah malam. Jadi pada tengah malam pukul 00, disitulah terjadi pergantian hari dan tanggal untuk kalender Masehi. Tetapi kalau kalender Hijriah yang berdasar pada hitungan peredaran bulan, pergantian harinya itu terjadi pada saat matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, maka disitulah mulai masuk hari dan tanggal baru. Para pemirsa sekalian, nah, sekarang kita akan masuk kepada sejarah penetapan kalender Hijriah ini. Kita tahu bahwa penetapan kalender Hijriah ini terjadi dan dilakukan serta dimulai pada masa Khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Sebelumnya, masyarakat Arab belum memiliki penomoran tahun. Meskipun mereka sudah mengenal hari, sudah mengenal tanggal, juga sudah mengenal bulan. Tetapi tradisi untuk memberi angka tahun itu belum terjadi. Sehingga pada masa sebelumnya, termasuk pada zaman pra-Islam, setiap peristiwa itu ditandai dengan peristiwa besar atau peristiwa penting yang terjadi pada tahun itu. Misalnya kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tercatat terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ada hari, ada tanggal, ada bulan. Tetapi untuk menyebut tahun, untuk menandai tahun, tidak ada angka tahun. Cukup dengan menyebut peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu, yaitu disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun tersebut terjadi penyerbuan Ka'bah yang dilakukan oleh tentara gajah yang dipimpin oleh Abrahah, seorang gubernur Yaman yang saat itu merupakan salah satu provinsi dari kerajaan Aksum yang sekarang berposisi di Ethiopia, Afrika. Itulah yang terjadi sebelum Islam. Nah, kemudian pada zaman Islam, terutama pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, terjadi sebuah peristiwa. Ceritanya adalah bahwa seorang gubernur pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Beliau saat itu diamanati untuk menjadi gubernur Basrah. Nah, Abu Musa al-Asy'ari selaku gubernur ini merasa kebingungan dengan surat-surat yang ditulis oleh Khalifah Umar yang berpusat di Madinah. Karena apa? Karena surat-surat itu hanya mencantumkan tanggal dan bulan tanpa ada tanda tahunnya. Sehingga hal ini dianggap membingungkan. Gubernur Abu Musa al-Asy'ari pun merasa kerepotan mengelola surat menyurat dan administrasi pemerintahan,
dengan kondisi seperti ini. Nah, karena itu akhirnya Gubernur Basra ini kemudian menulis surat balasan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk melaporkan masalah yang ia hadapi untuk sekaligus mendapatkan solusi. Nah, berangkat dari keluhan Abu Musa al-Asy'ari inilah akhirnya muncul gagasan Khalifah Umar bin Khattab untuk membuat hitungan kalender tahun bagi umat Islam untuk mempermudah menandai peristiwa-peristiwa dan juga untuk mempermudah administrasi pemerintahan. Nah, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab kemudian mengundang beberapa tokoh sahabat pada waktu itu, di antaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Ini adalah tokoh-tokoh sahabat pada saat itu. Mereka kemudian diajak berembuk dan dimintai pendapat mengenai rencana penanggalan atau hitungan tahun yang akan ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dalam musyawarah itu ada dua isu atau dua masalah yang dibahas. Pertama, peristiwa apa yang akan dijadikan patokan awal untuk menghitung kalender atau tahun yang akan dibuat ini. Dan masalah yang kedua adalah terkait nama-nama bulan yang akan dipakai pada kalender baru ini. Apakah menggunakan nama-nama yang lama yang sudah berlaku di lingkungan masyarakat Arab atau harus menggunakan nama-nama baru. Nah, ini ada dua isu yang dibahas dalam rapat atau musyawarah tersebut. Terkait masalah pertama, apa yang menjadi patokan awal hitungan kalender ini? Ada sejumlah usulan yang disampaikan oleh forum. Ada yang mengusulkan kelahiran Muhammadlah yang harus dijadikan sebagai patokan awal hitungan kalender ini. Kemudian ada lagi yang mengusulkan yaitu tahun diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah, itulah yang diusulkan untuk menjadi patokan awal hitungan kalender ini. Kemudian ada lagi usulan yang ketiga yaitu hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin, itulah peristiwa yang dijadikan patokan awal hitungan kalender ini. Di antara tiga pendapat besar tadi, akhirnya yang diterima oleh forum adalah pendapat yang ketiga. Dan pendapat ketiga ini merupakan pendapat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya, Khalifah Umar dan juga para peserta rapat menyetujui untuk menjadikan peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah sebagai awal hitungan kalender ini. Sehingga dengan demikian, kalender ini pun dinamakan sebagai kalender Hijriyah. Kenapa memilih peristiwa hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin untuk menjadi patokan awal hitungan kalender ini? Nah, dipilihnya peristiwa hijrah sebagai patokan awal karena peristiwa ini merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam. Peristiwa hijrah melambangkan kebangkitan umat Islam setelah sebelumnya mengalami masa-masa kesulitan dan penuh tantangan. Hijrah adalah peristiwa yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Demikian kata Umar. Ini masalah pertama. Kemudian terkait masalah yang kedua, tentang nama-nama bulan yang akan digunakan, sekaligus juga bulan apa yang akan dijadikan pada urutan pertama. Terkait hal ini ada yang mengusulkan bulan Rajab sebagai bulan pertama
dalam kalender baru ini. Alasannya, karena bulan Rajab merupakan bulan mulia dalam adat tradisi masyarakat waktu itu. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan besar, bulan yang mulia pada zaman itu. Dan dalam masyarakat Arab sangat dirayakan. Maka bulan Rajab pun di dalam agama Islam termasuk di antara bulan-bulan haram yang 4, yaitu Rajab, kemudian adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi ada yang mengusulkan bulan Rajab sebagai awal bulan awal dalam kalender ini. Tapi ada lagi yang mengusulkan bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan diperintahkannya umat Islam menjalankan puasa. Ada lagi yang mengusulkan bulan Dzulhijjah, karena itu adalah bulan haji. Nah, namun pada akhirnya Khalifah Umar memilih pendapat yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Saat itu Utsman bin Affan mengusulkan agar bulan pertama dalam kalender ini adalah bulan Muharram. Karena apa? Karena bulan Muharram telah menjadi bulan pertama dalam urutan bulan di kalender Arab sebelumnya. Maka untuk kemudahan diusulkan untuk menggunakan urutan yang sama. Jadi menggunakan Muharram sebagai bulan pertama dalam hitungan kalender ini. Nah, begitu juga terkait nama-nama bulan yang digunakan, diputuskan tetap menggunakan nama-nama bulan yang telah berlaku di masyarakat Arab sebelumnya. Apa pertimbangannya? Karena nama-nama itu telah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya, dan juga bahkan di dalam Al-Quran juga disebut. Misalnya Ramadan, itu juga disebut di dalam Al-Quran. Nah, termasuk juga ada istilah-istilah bulan-bulan haram, yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dengan nama yang berbasis pada nama bulan-bulan di masyarakat Arab, yaitu Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan sebagainya. Karena itu diputuskan tetap menggunakan nama-nama yang berlaku di masyarakat Arab, dan kemudian pada bulan pertama untuk kalender ini yaitu tetap Muharram. Nah, itulah cerita asal mula penetapan kalender Hijriah, baik terkait sebab musababnya, asbabul wurudnya, termasuk juga kemudian keputusan-keputusan yang diambil dalam penetapan kalender ini, termasuk peristiwa yang menjadi patokan pertama hitungan kalender yang kemudian disepakati hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kemudian tentang penetapan bulan pertama di dalam kalender ini yaitu Muharram, dan kemudian penetapan nama-nama bulan pada kalender ini. Nah, pemirsa sekalian, penetapan kalender Hijriah ini terjadi tidak pada masa awal pemerintahan Umar, tapi terjadi pada tahun keempat kekhalifahannya. Umar bin Khattab itu menjadi khalifah selama 10 tahun. Dan penetapan kalender Hijriah ini terjadi pada kekhalifahannya tahun keempat. Sehingga tahun Hijriah pada saat itu sudah berada pada angka 17 Hijriah, atau bertepatan dengan 638 Masehi. Itulah tahun penetapan kalender Hijriah. Sementara hijrah Rasulullah SAW yang menjadi patokan hitungan awal kalender ini, itu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Jadi Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Dan itu bertepatan dengan bulan September tahun 622 Masehi.
Para pemirsa sekalian, itulah sekilas sejarah tentang kalender Hijriah. Terus kemudian apa sikap kita terhadap kalender Hijriah? Nah, kalender Hijriah ini jelas memiliki makna penting ya, dan memiliki fungsi yang strategis bagi umat Islam. Ia tidak hanya menjadi sistem penanggalan dan hitungan hari, bulan, dan tahun, tetapi juga sebagai identitas dan pedoman hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Alasannya apa? Pertama, karena kalender Hijriah ini adalah kalender yang berbasis bulan, yang digunakan untuk menentukan dan menetapkan waktu-waktu peribadatan di dalam agama Islam. Sejumlah peribadatan ditetapkan berdasarkan hitungan kalender ini, misalnya puasa Ramadan, Idul Fitri, waktu pelaksanaan ibadah haji, puasa Arafah, Idul Adha, puasa Asyura, semuanya dihitung berdasarkan kalender ini. Dan tidak mungkin bisa dilakukan berdasarkan kalender Masehi yang berdasarkan hitungan peredaran matahari. Sehingga keberadaan kalender Hijriah ini sangat erat dan sangat strategis, sekaligus sangat penting, dan seolah-olah menyatu dan menjadi bagian dari agama kita. Tanpa itu, kita tidak bisa menetapkan hari-hari penting pelaksanaan ibadah seperti yang kita sebut tadi. Terus alasan yang kedua, kalender Hijriah ini telah menjadi simbol dan identitas umat Islam. Karena yang menggagasnya pun juga tokoh Islam, lahir dari masyarakat Islam, dan akhirnya menjadi bagian dari sejarah peradaban Islam. Karena itu umat Islam perlu untuk senantiasa menjaga kalender Hijriah ini. Jangan sampai kalender Hijriah ini kemudian tergusur dan akhirnya terlupakan oleh kalender yang lain. Maka perlu kiranya kita umat Islam dan juga mengajarkan kepada generasi-generasi muda untuk senantiasa menghidupkan kalender ini. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan, selain mungkin kalender umum, kita juga menggunakan kalender Hijriah, agar kalender Hijriah ini kemudian tidak punah dan tidak terlupakan dalam pembuatan jadwal, dalam undangan, dalam mencatat laporan, membuat jadwal kegiatan, itu hendaknya juga mencantumkan tanggal Hijriah. Nah, ini perlu kita lakukan untuk melestarikan kalender Hijriah ini, karena ia menjadi bagian dari agama kita dan bagian dari syiar agama kita. Para pemirsa sekalian, demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait sejarah kalender Hijriah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kritik, saran, pesan, dan pertanyaan, bisa dimasukkan di dalam kolom komentar yang terdapat di bawah video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.